marak banget Mas, penipuan untuk perekrutan berangkat ke Jepang. Mereka sudah keluar uang 50 juta, 60 juta. Dijanjikan untuk bisa berangkat ke Jepang, tapi faktanya nggak ada. Rp100.000 per jam. Per jam, berarti kalau 8 jam 800.000. Ya, kali seminggu, kali 5 kan berarti 4 juta, kali 4 minggu dalam sebulan berarti kurang lebih sekitar 16 juta di luar dari lembur, tunjangan dan asuransi. Seberapa besar kesempatan mereka untuk bisa bekerja ke Jepang secara resmi? Oke, sebenarnya kalau kalau kesempatannya tuh ada banyak banget sih, Bu. Karena memang lowongan dari Jepang itu turun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Win Solution, Brigel TV, channel satset untuk generasi yang satset. Termasuk generasi yang satset, guys. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta ya, Mas ya? Ya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Tapi teman-teman berdua ini teman-teman yang sangat luar biasa. Gen Z bukan sih? Enggak, milenial. Oh, milenial guys, Milenial. Oh, milenial yang sudah mau expire, yang sudah mendekati Gen Z ya. Iya. Nah, teman-teman berdua ini yang satu gede, yang satu kecil, luar biasa kan ya? Angka 10 lah kita. Oh, angka 10 ya, angka 10. Oke. Asterix sama Obelix. Jadi, teman-teman berdua ini anak-anak muda yang cukup punya ide kreatif yang bisa membangun bangsa, guys. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal kemajuan bangsa itu kan kalian yang menentukan mau dijadikan apa negara ini, betul? Oke. Tapi kan kita juga harus tahu diri kan ya? Bener nggak sih, Mas? Ya, benar. Ada berapa lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia kan kita juga harus tahu. Lapangan kerjanya banyak, tapi apakah kita mampu? Bener nggak? Karena saya kira juga teman-teman yang punya perusahaan juga pusing untuk cari calon-calon pekerja. Betul. Nah, teman-teman berdua ini, Mas Arya dan Mas Daryl. Sorry Mas Al, kalau boleh nanya, Mas Arya ini dari mana ya? Ya, Dari tadi? Ya, dari rumah. Oke, salam kenal semuanya. Kenalin, aku Arya dan ini rekan aku Daryl. Kami berdua dari Fasih. Fasih itu apa? Oke, jadi mungkin Mas Daryl. Oke, ya, jadi Fasih itu merupakan lembaga kursus untuk teman-teman belajar bahasa asing, untuk upskill, sehingga teman-teman bisa mengetuk lebih banyak opportunity, terutama untuk ke Jepang. Bekerja di Jepang? Bekerja dan kuliah juga bisa. Bekerja kalau di Jepang, tapi harus belajar dulu bahasanya. Betul, ya? seperti itu. Oke, jadi Fasih ini lembaga kursus. Pelatihan bahasa untuk ke Jepang. Mas Arya dan Mas Daryl kenapa bisa? Yang satunya Mas Daryl juga dari Fasih, betul? Ya, betul. Nah, kenapa kok bisa punya rasa ketertarikan membuka LKP ya? Namanya LKP kan, lembaga kursus ini. Apa yang bikin teman-teman memotivasi diri untuk bisa memberikan pendidikan ke siswa-siswanya untuk belajar ke Jepang? Kenapa nggak negara lain gitu loh maksud saya? Oke. Ya, sebenarnya yang pertama memang sebelumnya saya pernah kerja di salah satu perusahaan Jepang yang tugasnya itu untuk merekrut tenaga kerja dari Indonesia ya. Gitu. Ini perusahaannya di Indonesia atau di Jepang? Perusahaannya di Jepang, tapi saya kerja remote pada saat itu. Saya kerja remote, jadi kantornya di Yokohama, tapi saya kerja dari Indonesia pada saat itu. Oh, oke. Gitu. Nah, dalam melakukan perekrutan tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang ini, tentunya saya kan juga mengambil siswa dari dari lembaga-lembaga dan juga ada siswa perorangan yang datang kepada saya untuk minta dicarikan pekerjaan di Jepang seperti itu. Dan saya menemukan beberapa kekurangan ya atau plot hole gitu dari siswa-siswa ini adalah yang pertama itu di bahasa. Bahasa Jepang? Bahasa Jepangnya. Gitu, bahasa Jepangnya kurang sehingga perusahaan itu tidak bisa menerima siswa yang jumlahnya itu cukup banyak sebenarnya. Jadi kayak misalkan lowongan dibutuhkan 10, mungkin yang keterima 2 atau 3 gitu. Karena memang yang bisa bahasa Jepang dengan lancar hanya segitu gitu loh. Oke, memang sesusah apa bahasa Jepang, Mas? Sebenarnya kalau dibilang susah banget,
Ya, nggak juga ya, karena gini, orang yang mau kerja ke Jepang itu banyak gitu. Tapi sedikit banget orang yang mau belajar bahasa Jepang, dan kesalahannya adalah, ya nggak kesalahan juga ya. Kekurangannya adalah ketika orang belajar bahasa Jepang itu mereka selalu berpikir kalau udah belajar bahasa Jepang kita langsung bisa nih untuk kerja ke Jepang gitu. Padahal kan logikanya tidak sesederhana itu. Betul. Tujuan kita dari belajar bahasa Jepang itu adalah supaya kita bisa berbahasa Jepang. Karena pada intinya pada saat kita bekerja dengan orang Jepang, yang terpenting itu kan bukan kita bisa kerja apa, tapi kita bisa nggak komunikasi dengan Betul. atasan kita yang orang Jepang. Di situ loh. Di situ yang pertama tuh pengen saya ubah gitu. Mindset itu yang mau saya ubah. Akhirnya pada saat itu saya juga berpikir gitu, kenapa saya nggak coba aja nih untuk main dari depan gitu, dari mendidik siswa ini bahasa Jepang dulu gitu. Dan pada saat itu juga saya ketemu dengan Mas Arya, kita diskusi, akhirnya akhirnya kita bikin Fasih gitu, karena kebetulan Mas Arya juga backgroundnya ini di pendidikan. Oh, Mas Arya dulu pernah di mana? Yes, jadi kalau pengalaman sebelumnya sebenarnya sempat di Universitas Indonesia. UI. Ya, jadi di UI jadi staf riset sekaligus asisten dosen. Pada saat itu belum bisa jadi dosen karena belum S3. Terus sempat bikin startup pendidikan juga. Waktu itu tujuannya untuk menutup gap pendidikan antar universitas lah, seperti itu. Jadi pengalaman di bidang pendidikan kurang lebih pada saat waktu itu ketemu sama Mas Daryl udah 6 tahun. Berarti kalau sampai sekarang kurang lebih udah 9 tahun berkarir di bidang pendidikan, seperti itu. Jadi concernnya waktu itu kenapa aku relate banget sama ceritanya Daryl dan kenapa ayo kita kerjain bareng. Gak banyak banget kerjasama yang aku jalanin di UI itu bekerja samanya sama Jepang, terutama dalam hal riset. Dan gak sedikit juga kayak teman-teman ataupun senior-senior, alumni-alumni UI yang akhirnya lanjut pendidikannya ke Jepang. Yang disayangkan adalah setelah mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah di sana, menimba ilmu di sana, tapi kebanyakan dari teman-teman akhirnya balik ke Indonesia. Karena? Nah, karena kendalanya lagi bahasa. Kayak gitu. Jadi kita udah mendarat di sana, udah menempuh pendidikan di sana, tapi ternyata itu nggak cukup untuk kita bisa sustain atau survive di sana. Jadi permasalahan utamanya tetap kembali lagi di bahasa, kayak gitu. Sekolah di Jepang tapi tidak bisa bahasa Jepang. Yes, karena kebanyakan kuliah S2 sekarang di Jepang pun udah mulai banyak pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Seperti itu, karena ya mereka butuh banget orang untuk masuk ke negaranya. Mereka yang menyesuaikan diri dengan yaudah kita buka kelas internasional menggunakan bahasa Inggris. Tapi akhirnya lulusannya pun juga nggak bisa lanjut kerja di sana karena ya nggak bisa bahasa Jepang secara fasih, seperti itu. Nah, jadi ini tuh jadi concern yang besar banget karena berkontribusi buat Indonesia tuh nggak harus di Indonesianya loh, kayak gitu. Ketika udah sampai di Jepang pun aku juga kenal ada beberapa diaspora Indonesia yang ada di Jepang. Aku masih kontakan sampai sekarang. Justru malah ketika mereka berkarir di sana, mereka membangun sesuatu di sana, itu membuka lebih banyak opportunity lagi buat Indonesia. Gak cuman dari orang-orang kita yang bisa ke sana, tapi juga secara hubungan bilateral antara Jepang sama Indonesianya juga makin baik, kayak gitu. Oke, terus setelah buka Fasih berdiri tahun berapa, Mas? 2024, bulan Maret 2024. Bulan Maret 2024. Setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Hampir 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun ini sudah banyak siswanya? Cukup banyak siswanya untuk yang belajar bahasa Jepang. Jadi memang kalau di Fasih itu nggak semerta-merta. Biasanya kan orang datang nanya itu selalu kita prosesnya berapa lama nih supaya bisa sampai ke Jepang gitu. Tapi kalau kita tidak sesederhana itu, kita harus tanya dulu kepada siswanya. Yang pertama, dia ini tujuannya belajar bahasa Jepang apa? Gitu. Karena kan memang ada orang yang belajar bahasa Jepang hanya untuk sekedar upgrade skill. Ada yang tujuannya untuk beasiswa. Ada juga yang untuk bekerja gitu. Nah, kalau yang untuk bekerja karena memang spesialisasiku juga ya, biasanya aku juga tidak pernah menjawab secara spesifik berapa lama dia akan sampai di Jepang gitu. Yang bisa aku sampaikan adalah dia butuh berapa lama untuk belajar bahasa Jepang. Nah,
kalau misalkan dia belajar bahasa Jepang di fase itu kan juga kita memberikan personal coaching kepada siswanya selama dia lagi pembelajaran. Pada saat dia masih di level awal pun saya juga tidak pernah membahas langsung kayak oh nanti kamu kerja ke Jepangnya gini. Enggak. Gitu. Saya selalu concern di pembelajaran bahasanya dia dulu nih gimana gitu. Karena aku mau menanamkan mindset kepada siswa-siswa ini yang terpenting itu bisa bahasa Jepang dulu. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk yang beasiswa Sama sih. Jadi beberapa orang tua ya mungkin ya, kalau untuk yang beasiswa itu biasanya lebih ke orang tua. Orang tua itu pada ambis. Wah, saya dulu nggak bisa mas kuliah ke luar negeri. Saya pengen anak saya lulus SMA kuliahnya langsung di Jepang. Gitu. Nah, semangat orang tuanya, anaknya kendor biasanya. Gitu. Jadi selalu yang aku tanamkan ya, dan ini juga memang visinya Fasih gitu ya, value-nya Fasih yang kita tanamkan adalah kalau kita bisa bahasanya, pasti opportunity-nya ada. Nah, kadang kita nggak bisa bahasanya, itu menjadi hambatan kita untuk menggapai opportunity-nya. Betul. Opportunity ini depan mata, tapi nggak bisa kita raih karena kita nggak bisa bahasanya. Ini sangat relate banget sama teman-teman yang lagi ngejar beasiswa, terutama kayak yang mau switch karir lah misalnya. Kayak dulu S1-nya mungkin jurusannya berbeda dari yang sekarang mereka gelutin, sehingga mereka membutuhkan, oh saya mau kuliah S2 dulu biar saya berkarirnya bisa lanjutin karir yang sekarang. Seperti itu. Nah, banyak opportunity yang nggak bisa digapai dalam artian mungkin kita nggak bisa dapat dosen yang punya koneksi industri yang bagus. Mungkin kita nggak bisa dapat beasiswa yang full. Mungkin kita nggak bisa sambil kerja part-time untuk nambah portofolio. Karena nggak bisa bahasa Jepangnya. Kayak gitu. Bayangin udah berangkat ke sana, dikelilingi dengan manusia-manusia yang berbahasa lain dengan kita, terus kita nggak bisa bahasanya. Ya akhirnya jadi ngerasa sendirian, jadi ngerasa nggak punya support, jadi ngerasa ini saya ngapain sih sekarang di sini, dan itu yang akan bikin motivasi belajar tuh pasti turun. Dan itu akan translate juga ke performa akademisnya. Makanya aku selalu tanamkan ke murid-murid Fasih yang lagi belajar, tujuan itu bisa digapai kalau sudah melakukan suatu perjalanan. Nah, untuk menggapai kamu kuliah di Jepang, ya harus bisa dulu bahasanya. Karena kuliah bukan cuma sekedar daftar kampus, datang ke kelas, terus pulang. Tapi berorganisasi, interaksi dengan dosen, ngelakuin riset, ikut project-project yang membangun portofolio profesional, itu bisa menjamin karir setelah lulus kuliahnya. Seperti itu sih. Kalau begitu berarti siswanya ada yang masih sekolah SMA dong? Ada yang SMP juga ada. SMP. Oh, oke. Jadi dari SMP udah bekelin ya. sama orang tuanya udah disiapin kayak udah nih kamu belajar bahasa Jepang, jadi nanti kamu SMA udah bisa fokus sama dari beasiswanya, lulus SMA bisa langsung. Ini yang nanti kuliah. akan disiapkan sebagai pelajar di Jepang, belajar ke Jepang. Ya, Betul. Artinya kan sebelum mereka berangkat ke Jepang sebagai mahasiswa, mereka sudah harus minimal tahu sampai N berapa itu Mas kalau yang beasiswa? Oke, jadi kalau untuk kuliah S1 ya, untuk lulusan SMA, untuk kuliah S1 atau D3 itu kurang lebih butuh levelnya sampai N3. Jadi bahasa N3 itu susah loh, sampai bisa nulis juga? Iya, Oh, di oke. semua level. Jadi semua kan level bahasa juga Jepang bisa. tuh levelnya namanya N ya, dari Nihongo gitu kan, N. Nah, yang paling rendah itu 5. Jadi N5, paling tinggi itu N1. Kalau N5 nggak bisa jadi mahasiswa, nggak bisa dapat Nggak bisa, beasiswa di sana? N5 itu setara sama anak SD. Jadi kalau ngomong sama oke. Krayon Shinchan, nah itu bahasanya N5. Gitu. Ngomong sama Doraemon dan teman-temannya itu ngomong bahasa N5 N5 tuh. bisa. Oh, oke. Gitu. Ngomong N4 tuh udah ketemu sama Digimon lah. Pokemon kayak gitu. Nah, kalau udah N3 baru tuh setara sama lulus. Jadi kasarnya ya N5 tuh setara dengan lulusan SD. Orang Jepang, sekolah lahir di Jepang, tinggal di Jepang, belajar bahasa Jepang sampai lulus SD, nah itu levelnya N5 Oke. gitu. Nah, level N4 itu lulus SMP. Kayak gitu. N3 Nah, SMA. N3 itu lulus SMA. Jadi untuk bisa kuliah ya harus setara sama lulusan SMA dong. Kayak gitu. Kalau sudah N3 bisa cascus dong ngomong pakai bahasa Jepang? Sebenarnya nggak cascus juga sih ya. Nggak cacus juga. Iya, banget. cukup. Apa yang jadi indikator N3 itu? Sertifikat atau interview begini? Sertifikat. Sertifikat ya. Yang menguji siapa ini?
pihak Jepangnya Jepang langsung. Yang namanya JFT, JLPT itu. Japan Yes. Foundation. Jadi Japan Foundation. ada dua jenis tes, ada JLPT, Japanese Language Proficiency Test, itu yang mengadakan Kementerian MEX dari Jepang, itu emang Kementerian Bahasa dan Pendidikan, sama ada JFT, Japan Foundation Test. Kalau JLPT ini lebih akademis, jadi mungkin setaranya kayak IELTS akademik. Nah kalau yang JFT ini lebih kayak TOEFL lah, jadi kayak untuk penggunaan sehari-hari. Nah yang jadi standar itu biasanya yang JLPT. Gitu. Yang kehidupan sehari-hari itu atau yang akademik? Yang akademik kayak gitu. Jadi level N3. Lebih susah mana tesnya? JLPT sama Lebih JFT. susah JLPT. Lebih susah JLPT. Tapi diakuinya JLPT atau JFT yang di sana? Sebagai mahasiswa? Kalau buat mahasiswa harus JLPT. Harus JLPT. Tapi kalau bekerja bisa JFT. Bisa JFT, bisa JLPT. Tapi standar sertifikatnya sama N3, N4, N3 itu sama? Kalau JFT itu biasanya orang Indonesia ngambilnya yang level JFT Basic A2 itu setara dengan JLPT N4. Oh, oke. Gitu. Gitu. Itu nggak bisa dipakai untuk mahasiswa? Nggak bisa. Jadi Nggak kalau bisa. mahasiswa itu harus JLPT. Dan Fasih mendampingin teman-teman mahasiswa juga, teman-teman yang pingin dapat beasiswa di Jepang? Yes, betul. Oke. Banyak selama ini yang sudah berhasil dapat beasiswa di Jepang? Kalau yang sudah berangkat pakai beasiswa sih udah ada beberapa yang belajarnya tapi nggak dari nol di Fasih, karena biasanya udah pernah belajar di rata-rata kan SMP SMA di Jakarta sekarang pasti ada kelas bahasa Jepang ya di sekolahnya. Jadi di Fasih kita poles sedikit baru kita tingkatin. Biasanya kalau anak SMA di Indonesia tuh belajarnya sampai level N5 lah selesainya. Jadi kita bantu untuk upgrade ke N4 sampai N3. Baru habis itu daftar kuliah. Sebenarnya sih kampus Jepang itu secara acceptance ya jauh lebih gampang dibandingkan daftar kuliah di Indonesia. Gitu. Mereka nggak neko-neko, standarnya yang penting nilai rapot di atas 75, terus udah punya sertifikat bahasa, terus nanti ada seleksi tertulis juga, ngerjain soal matematika dasar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah untuk masuk ke sana gitu. Yang jadi agak tricky itu sebenarnya lebih di beasiswanya. Karena banyak siswa kita yang udah dapat LOE dari kampusnya, udah keterima di kampusnya, tapi daftar beasiswanya nggak dapat kayak gitu. Nah, ini pun juga kami di Fasih akan mendampingi juga gitu. Kita nggak kayak oh ya udah kamu nggak dapat, yaudah deh kita selesai, kita nyerah gitu. Kita terus dampingin karena masih banyak opportunity beasiswa yang bisa didapatkan ketika dia udah berangkat kayak gitu. Jadi beasiswa di Jepang tuh banyak banget deh, kayak bisa daftar lewat kedutaan, bisa nanti dapat terus baru daftar kampus, bisa keterima di kampus, terus nanti kampusnya yang ngajuin ke kementerian, ada juga diajukan juga ke swasta. Artinya banyak pintu ya untuk Yes, bisa dapat banyak beasiswa banget. di Jepang. Banyak banget. Oke, sesusah apa sih sebenarnya bahasa Jepang ini menurut Mas Arya? Kalau menurut saya itu sebenarnya yang bikin susah adalah karena aksaranya beda, hurufnya beda, kayak gitu. Kenapa belajar bahasa Inggris relatif lebih gampang ya dibandingkan Karena bahasa sama Jepang? ininya ya. Karena hurufnya sama. Tapi sebenarnya kalau dari struktur bahasanya jauh lebih kompleks bahasa Inggris daripada bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang penting bisa hai gitu ya? Enggak gitu Hai. juga sih Arigato, sebenarnya. gitu ya. Tapi ya udahlah. Ya saya masih gitu, masuk restoran jadinya. Terus apa namanya untuk mahasiswa ke Jepang, misalnya nih mereka nggak mendapatkan beasiswa dari pintu manapun, mahal nggak sih untuk sekolah di Jepang? Oke, mahal itu relatif ya, tergantung orang tuanya mau bayarin berapa gitu Oke, ya. oke. Jadi ini kita selalu kalau di awal. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia maksud saya. Setara UI. Kalau dibandingkan sama kampus negeri, sekarang kan kampus negeri juga di Indonesia kita ada beberapa tier pembayaran ya. Jadi kan ada teman-teman yang mungkin dapat bidik misi, saya dulu juga gitu kan. Jadi itu bayarnya murah banget. Ada juga teman-teman yang bayarnya harga standar, ada yang bayarnya lebih mahal karena sistem berkeadilan, jadi biar subsidi silang kayak gitu. Compare tuh sama Indonesia sebenarnya biayanya hampir mirip. Kalau kita bandingin negeri sama negeri, Jepang tentunya lebih mahal sedikit.
Jadi kalau di Indonesia mungkin kan harga satu semester sekarang di sekitar 13 juta sampai 15 juta ya kalau negeri. Di Jepang itu sekitar 18 juta sampai 21 juta per semester. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bandingin negeri sama negeri Hampir nggak jauh sama. beda. Kalau dibandingin swastanya Indonesia sama negerinya Jepang, jelas lebih murah bayar kampus negeri Jepang dibandingkan bayar kampus swasta di Indonesia. Jadi ini pun juga salah satu yang kita selalu diskusikan sama orang tua ketika muridnya fasih itu mau daftar untuk beasiswa. Kita nggak cuma nge-coaching muridnya, tapi kita juga menjelaskan ke orang tuanya. Kalaupun siswanya nggak dapat beasiswa, sebenarnya biayanya masih cukup terjangkau loh, kayak gitu. Yang mungkin perlu jadi pertimbangan adalah bagaimana menutup biaya hidup ketika lagi kuliah. Biaya hidup mahal nggak? Tergantung kota ya. Balik lagi misalnya kan di Indonesia pun di Jakarta sama di Bandung beda biaya hidupnya. Di Jepang tuh sebenarnya kalau untuk biaya hidup sehari-hari dalam artian makan, terus transportasi dan lain sebagainya nggak jauh beda sama Jakarta. Mungkin kalau di Jakarta mahasiswa mungkin dengan gaya hidup yang standar ya, yang nggak neko-neko gitu, yang nggak dikit-dikit Blok M gitu ya. Ya sebulan tuh mungkin biaya hidup kan di kisaran 4 juta sampai 5 juta lah ya. Nah, kalau di Jepang itu sebenarnya kalau untuk biaya hidupnya aja itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 juta per bulan. Nah, yang jadi mahal itu sebenarnya adalah sewa tempat kayak gitu. Jadi kos-kosan atau kita sebutnya housing kayak gitu. Karena yang murah itu adanya di dalam kampus, dorm kampus. Itu murah, mungkin harganya kalau dirupiahkan sekitar 2 sampai 4 juta lah sebulan. Tapi begitu di luar kampus harganya tuh bisa 8 sampai 15 juta per bulan. Tapi bisa dapat mereka tempat di dalam kampus? Bisa sangat terbuka kampus Jepang proses itu. Jadi bahkan dari proses daftar ulang pun biasanya pihak kampus nanya, kamu di sini udah punya housing atau belum? Housingnya mau di dalam kampus atau di luar kampus? Kalau di luar kampus biasanya nanti dari pihak kampus pun akan menyarankan ini adalah tempat-tempat yang bekerja sama kita. Jadi kamu bisa dapat harga student. Nah, status di visa kita inilah yang akan sangat mempengaruhi berapa harga sewa tempat. Kalau kita masuk ke Jepang sebagai pekerja, misalnya kita bakal dapat harga full yang kayak tadi 8 sampai 14 juta. Tapi begitu kita visanya student itu harganya bisa di-cut tinggal setengahnya. Oke. Kalau beasiswa berarti tidak harus ada bayar per semester berapa, itu enggak kan? Mereka dibantu. Itu beasiswa biasanya full atau dapat 50%? Nah, jadi kalau beasiswa itu biasanya kalau untuk biaya pendidikan almost semua beasiswa itu nge-cover full. Dari mulai uang pangkal, terus uang semester, kalau misalnya mereka ada biaya-biaya lain seperti kayak uang buku untuk beli buku ajar ya setiap awal semester dan lain sebagainya, hampir semua beasiswa tuh nge-cover full. Yang nggak di-cover full itu biasanya biaya hidup kayak gitu. Jadi ada beberapa beasiswa yang hanya meng-cover tempat tinggal dan harus tempat tinggal yang ditunjuk sama beasiswanya yang ditentukan kayak gitu. Ada juga yang kayak misalnya beasiswa yang paling populer kalau ke Jepang itu namanya beasiswa Max atau Monbuka Gakoshu. Itu beasiswa yang dari Kementerian Pendidikannya Jepang. Itu udah dikasih fix setiap bulan kamu akan dapat uang saku sekitar 14 jutaan kalau dirupiahin. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kita dapat beasiswa tentunya lebih ringan ya pendidikan di sana. Oke, sebesar apa namanya kesempatan siswa kita ketika sudah lulus nih dari kuliah di Jepang S1 misalnya, sebesar apa kesempatan bisa bekerja di Jepang dengan penghasilan yang layak? Oke, jadi aku mungkin berbicara case-nya dari salah satu alumni yang udah di sana ya. Jadi kebetulan dia di fasih waktu itu cuman konsultasi aja karena belajar bahasa Jepangnya udah otodidak. Kita cuman poles sedikit, jadi dia ngambil kayak kelas add-on lah gitu untuk mempoles kemampuan bahasanya. Setelah dia lulus S1, bahkan dari sebelum lulus ya, dari semester 7 itu kita udah arahkan untuk dia masuk ke career center. Jadi itu di Jepang kan? Di Jepang, masuk di career center Jepang. Jadi Jepang ini ekosistem tenaga kerjanya tuh sangat bagus ya, di mana pemerintah punya platformnya sendiri namanya Hello World untuk para perusahaan ini mendaftarkan lowongan pekerjaan dan itu terdata oleh pemerintahnya.
di setiap kota, di setiap distrik ketahuan datanya, di setiap tempat itu ada berapa lowongan pekerjaan. Pun di kampus-kampus juga ada proses direct hiring antara kampus dengan perusahaan, dan biasanya ini udah dikunci jurusannya. Jadi for example misalnya salah satu alumni kita tuh dia ngambil kuliahnya di jurusan bioteknologi. Nah, lulusan dari kampus itu dari jurusan itu udah pasti keterima kerjanya di perusahaan namanya Amano Enzyme, atau perusahaan yang emang perusahaan bioteknologi kayak gitu. Jadi karena adanya ekosistem ini, tapi kebanyakan siswa kita nggak tahu. Nah, itu yang kita coaching di Fasih, kayak kamu kesini, kamu siapin ini, kamu harus mempersiapkan ini, kayak gitu. Jadi artinya kalau lulus di sana kan pasti dapat pekerjaan. Sorry, nggak kayak di tempat kita ya, S1 banyak yang nganggur. Tapi kalau sudah S1 di sana artinya dia pasti dapat pekerjaan di situ, betul? Dengan catatan. Catatannya? Yang pertama, kuliahnya benar. Ya dong, kan? ya dong. Jangan hari ini kuliah, besok clubbing, ya kan? Jadinya nggak bagus tuh nanti nilainya. Yang pertama pasti catatan akademisnya bagus. Yang kedua, biasanya ketika udah masuk ke dunia profesional, kan tadi kan buat masuk kuliah doang nih N3, ya kan? Nah, ketika udah mulai masuk profesional, itu setidaknya diharapkan level bahasa Jepangnya itu udah Dia harus upgrade dirinya N2. juga lah ya. Exactly, kayak gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kebanyakan yang kita tanganin ya di Fasih, baik yang mau kuliah mau yang kerja, ketika berbicara skill ya, hard skillnya oke nih, tapi begitu di compare bahasanya kalah. Nah, orang Jepang itu lebih milih orang yang bahasa Jepangnya lebih bagus. Lebih bagus. Karena Walaupun skill bisa skillnya diajarin jelek, ya. dibandingkan sama yang skillnya bagus tapi nggak bisa bahasa Jepang. Kayak gitu. Makanya kita concern banget nih sama pendidikan bahasa ini, kayak gitu. Iya, oke. Jadi artinya kan apapun itu kualitas tetap di nomor satu kan ya. Betul. Oke. Kalau dari Mas Daryl belajar bahasa Jepang berapa lama? Saya belajar bahasa Jepang itu pertama kali tahun 2020. Bisa dipakai nggak cewek dong? Apa? Bisa bahasa Jepang, bisa dipakai ngerayu cewek nggak? Ini cewekmu cantik soalnya. Jangan di-spill di sini. Nanti GR dia. Jadi belajar bahasa Jepang tahun 2020. Jadi ini cerita sedikit gimana pada saat itu saya belajar bahasa Jepang ya. Itu 2020 kan pada saat itu COVID ya. Jadi COVID, pada saat itu saya masih kerja di hotel jadi reception. Oh, oke. Masih kerja jadi reception karena COVID nggak bisa ngapa-ngapain juga kan pada saat itu. Hotel pun juga okupansinya sepi. Hotel tempat saya kerja itu dari 296 kamar cuma ada 2 kamar. Yang laku. Yang satu GM in-house lagi. Yang diisi. Oke, terus? Akhirnya ya udah saya iseng lah belajar bahasa Jepang pada saat itu. Belajar bahasa Jepang di kelas online kan pada saat itu. Terus saya belajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Ini saya mau pengakuan sedikit. Jadi saya tuh anak yang cukup lemot kalau ada di kelas. Gitu kan. Jadi tuh nggak bisa Kelihatan. Makasih. Beda soalnya, Bapak dosen. Tutup aja. Ayo. Terima kasih semua. Tutup aja. Jadi pada saat itu saya tidak bisa mengandalkan pelajaran yang diberikan di kelas aja gitu, harus ngulang. Nah, akhirnya pada saat itu saya minta sama manajer saya untuk shift saya itu dibikin sore semua. Jadi dari jam 3 sampai dengan jam 11 malam. Nah, setelah kelas sampai jam 12 siang, saya berangkat kerja kan jam 3 tuh. Jam 5 kan biasanya istirahat makan tuh. Nah, kayak yang tadi dibilang sama Arya ya, belajar bahasa Jepang itu kan beda sama dengan kita belajar bahasa Inggris. Udah hurufnya beda, kosakatanya beda, belum lagi nanti Nadanya pola beda. kalimat, ya kan. Ya pusing lah, pasti pusing. Jadi jam istirahat itu saya pakai untuk belajar juga sambil makan tuh. Saya tulis kosakata, tulis bahasa Indonesianya, bahasa Jepangnya, terus huruf Jepangnya tuh saya tulis gitu kan. Kerja sampai jam 11, nanti sampai rumah tuh sekitar jam 12-an lah. Jam 12-an, istirahat bentar, beres-beres dikit. Terus jam 1 pagi saya belajar lagi sampai jam 3. Gak tidur? Tidur jam 3 sampai Setelah jam 6. jam 3? Setelah jam 3 itu tidur. Oh, oke. Luar biasa effortnya ya. Dulu kayak gitu. Nggak tahu mau ngapain soalnya. Gitu. Jadi ya memang kita harus sadar juga bahwa bahasa Jepang ini bukan bahasa yang kita ini terpapar dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Beda sama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kita pelajari dari SD gitu. Sedangkan bahasa Jepang, ya siapa sih yang belajar bahasa Jepang kalau bukan orang yang suka nonton anime? Iya. Gitu kan, atau dia memang hobi Jepang gitu. Jadi kita harus sadar juga gitu. Berapa lama Mas itu sampai bisa
minimal basic? Waktu itu kalau di level dasar saya sekitar 3 bulan. Terus di N4-nya itu 3 bulan, terus N3-nya itu juga N3-nya waktu itu 6 bulan kalau nggak salah. Nah, yang saya tanamkan di mindset saya pada saat belajar bahasa Jepang pun juga gini. Teman-teman kita yang kuliah sastra Jepang, itu kan selama 4 tahun ya. Mereka kuliah 4 tahun itu setaranya tuh cuma di N3. Itu yang 4 tahun. Jadi apa kabar kita yang belajar bahasa Jepangnya cuma 6 bulan sampai 1 tahun? Oke. Nggak mungkin dong kalau kita cuma meluangkan waktu waktu yang kita gunakan untuk belajar itu cuma yang pas di kelas doang. Nggak bakal kekejar gitu loh. Makanya Orang Jepangnya aja 12 tahun tadi kan. Dari SD sampai SD, SMA. Untuk sampai level N3. Karena kan merangkum nih. iya makanya Nah. itu. Nah di Fasi sendiri kan juga kita dari 0 sampai N3 itu kurang lebih 1 tahun ya. Itu udah kurikulum yang bener-bener kita pepetin gitu. Udah kita pepetin sebegitunya, ya jujur aja untuk mereka yang belajarnya dari awal nggak serius, nanti di level N4 itu banyak yang mulai Kelabakan. berguguran gitu. Kelabakan. Kelabakan dan ujung-ujungnya berguguran. Nah itu yang jangan sampai gitu loh, ya kan? Jangan sampai itu terlalu kejadian ataupun sampai jadi banyak lah di fase yang seperti itu. Makanya aku sama Arya juga selalu menekankan kepada siswa yang penting kalau pas lagi belajar dasarnya di N5 itu pondasinya bener dulu nih. Gitu. Kita nggak akan bahas nanti kuliahnya gimana atau nanti kerjanya gimana, yang penting pondasinya bener dulu. Di N4 kalau misalkan pondasinya udah beres berarti tinggal ningkatin pondasinya lagi. Gitu kan. Kalau memang sudah bahasa Jepang dinilai bagus dan review dari pengajarnya juga udah oke, baru kita bicara sekarang bahasa udah bagus, sekarang kita bicara untuk kerja atau ngelamar beasiswa untuk ke Jepangnya. Oke, jika tidak melamar melamar untuk dapat beasiswa misalnya nih, mereka ingin kerja ke Jepang, standarnya Standarnya jadi gini, kalau ada 2 jalur ya. Pertama untuk mereka yang lulusan SMA SMK dan juga untuk yang S1. Kalau yang SMA SMK ini dia minimal di JLPT N4. Walaupun sekarang banyak perusahaan yang minta kemampuan komunikasinya setara N3. Jadi akhirnya kurikulumnya di Fasi itu walaupun belajar N4 tapi udah kita spill N3-nya dikit-dikit gitu untuk percakapannya. Nah, untuk yang S1 itu di N3, bahkan beberapa perusahaan minta di N2. Nah, tapi nggak sesederhana itu ya. Bahkan kemarin pun juga ini jujur lagi, saya baru aja gagal deal dengan satu perusahaan. karena Mereka itu minta yang kerja di perusahaan mereka itu minimal di level N2 atau N1. Itu susah banget gitu. Di Indonesia nggak ada yang kayak gitu, saya bilang. kecuali gitu kan. ex Jepang ya. Iya, nggak ada di Indonesia yang kayak gitu, nggak mungkin bisa N3. Ya ada mungkin beberapa gitu kan. Ada pun juga beberapa. Terus mereka bilang, si perusahaannya bilang, oh soalnya kita biasanya kalau ngambil dari Korea mereka tuh N2 atau N1. Nah, jadi yang siswa itu juga lupa adalah ketika kita melamar kerja ke Jepang atau ke luar negeri, saingan kita itu bukan hanya orang Indonesia aja, Tapi orang dari negara tapi lain orang juga. dari negara lain itu juga harus dipertimbangkan. Korea harusnya lebih mudah dong untuk mereka belajar bahasa Jepang ya, karena Secara pola kalimat itu Hampir hampir sama. mirip. Mirip sih sebenarnya. Cuman kembali lagi aksaranya beda. Iya. Kalau Gitu. si Korea kan hampir kayak Mandarin ya. Oh nggak beda juga. Hangul Iya, tuh dia huruf sendiri. Iya, kalau Jepang yang bisa mirip kayak Cina. Iya, betul. Gini, saya kan suka mendapatkan pertanyaan dari masyarakat nih. Oke. Bu, bisa nggak sih saya berangkat ke Jepang sebagai pekerja di Jepang? Ya, sekali lagi saya akan tanyakan sudah punya sertifikat berapa, berapa gitu ya. Tapi kan nggak hanya sebatas itu. Kalau misalnya dia ini sudah punya sertifikat N3 misalnya, sebesar apa sih kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang untuk masyarakat Indonesia? Nggak usah Korea lah, Korea biarin aja. Oke. Untuk masyarakat Indonesia kan kita banyak banget nih mas Iya. pengangguran. Iya, oke. Nih kita nganggur. jawab dengan 2 perspektif ya, dari gue terus dari lu juga Iya, ya. boleh. Nah, sebenarnya kenapa sih untuk kerja ke Jepang harus bisa bahasa Jepang dulu? Tentunya kan itu untuk komunikasi ya, komunikasi dengan atasan. Karena kalau kita tidak menguasai bahasanya, tentunya kita juga nggak akan bisa berbicara perihal teknis pekerjaan Yep. dong, gitu kan. Nah, jadi
bisa dibilang kalau kita menguasai bahasa sekitar 70% lah kita tuh pasti bisa lolos interview kerja dengan Jepang. Tapi yang dinilai sama Jepang kan tidak hanya itu, tidak hanya bahasa, attitude pun juga kita dinilai. Jadi kalau biasanya belakangan ini interview kan sama perusahaan Jepang itu online ya. Jadi cara kita duduk, cara kita ngelihat kamera, menjawab pertanyaan itu semua juga dinilai. Kalau pas lagi interview kita sering lihat orang Indonesia kan suka gini ya, nyari jawaban itu kan Lirik-lirik, di tembok iya. di atas tuh. Kalau nggak lirik kanan kiri. Nah, Iya, gitu. iya. Itu udah pasti perusahaan nggak mau. Dan dan tentunya Dari jangan wangsit kan. Iya, nyari wangsit biasanya di atas. Wah. Padahal sebenarnya juga nggak dapet apa-apa dia. Iya. Sama ini ya, di Jepang itu juga terkenal dengan on time-nya kan. Nah ya kita datang interview juga jangan sampai terlambat. Misalkan nih kita dijadwalkan interview jam 13 WIB. Kalau kita datangnya jam 13 WIB itu kita telat. Harusnya sebelumnya. Gitu. Itu juga yang kita implementasikan di kelasnya Fasih gitu. Misalkan untuk yang kelas malam, yang kelas online malam, dimulai jam 7. Jam 7 itu mulai, bukan jam 7 siswa itu baru pada datang. Iya. Gitu. Itu harus dibiasakan. Yang seperti itu. Kalau dari Arya gimana? Ya, sebenarnya kalau terkait tentang kerja ya, terutama mungkin kalau aku bisa perspektifnya dari teman-teman yang kuliah terus kemudian akhirnya ngelamar kerja. Kalau ditanya kebutuhan tenaga kerjanya berapa, Jepang itu bahkan untuk sampai 2028 aja butuh 800.000 tenaga kerja asing. Itu hanya untuk menjaga negaranya tetap berjalan. Jadi belum untuk mengincar target pertumbuhan, belum kayak untuk ekspansi dan lain sebagainya. Untuk menjaga negaranya itu tetap berjalan, mereka butuh 800.000 tenaga kerja asing. Dan sampai sekarang 2025 awal tahun kemarin, data yang kami dapat dari kementerian di Jepang itu baru terisi 280.000. Berarti kurang. Jadi masih ada 500.000 lebih kebutuhan tenaga kerja di Jepang sampai 2028 doang nih. Kita cuma punya waktu 3 tahun ke depan. Masalahnya yang berlomba-lomba ke sana itu bukan cuman orang Indonesia. Kayak gitu. Oke, awal tahun ini baru 280.000, tapi dibandingkan tahun 2024 jumlah pekerja asing di Jepang itu ada 140.000. Artinya dalam 1 tahun itu mereka bertumbuh 2 kali lipat. Nah, udah banyak banget nih mungkin teman-teman yang baik di Indonesia ataupun mungkin saingan-saingan kita ya kayak Myanmar, Vietnam, Thailand Korea, yang belajar itu tuh udah dari kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi ketika teman-teman yang mungkin nanya ke ibu atau mungkin nanti datang ke Fasih atau mungkin nonton video ini punya keinginan gue pengen kerja ke Jepang nih kayak gitu. Ini udah nggak main-main timeline-nya. Lo harus mulai dari sekarang banget kayak gitu. Karena satu, lo udah ketinggalan start. 2, yang lo kejar ini bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam 1 malam kayak gitu. Jadi memang prosesnya panjang. Butuh waktu. Jadi harus benar-benar meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk ini. Kayak gitu. Fokus di sini. Yes, exactly. Tahu nggak kenapa kok masyarakat banyak, nggak hanya dari Indonesia ini tertarik sekali dengan bekerja di Jepang? Apa sih yang ada apa di Jepang ini? Gula apa kok bisa membuat mereka ini ingin berbondong-bondong kerja di sana, Mas? Mungkin ceweknya cantik ya, itu satu. Enggak, itu bercanda guys. Gitu. Ada yang sudah buktiin? Ya. Jadi kalau untuk di Jepang sendiri itu yang membuat orang-orang tertarik itu yang jelas dari sistem gajinya. Gaji. Gajinya berapa mereka? Bukan angka gajinya, sistem gajinya. Oh, sistem gajinya. Jadi di Jepang itu mereka punya sistem penggajian yang memperhitungkan berapa lama mereka bekerja di suatu perusahaan dan berapa lama pengalaman yang mereka punya di bidang yang sama. Jadi kalau di Indonesia mungkin kan pilihan kita untuk naik gaji itu ya naik jabatan. Ya kan, kayak gitu. Jarang banget orang yang stay di posisi yang sama gajinya naik. Nah di Jepang tuh sistemnya nggak kayak gitu. Di Jepang misalnya kita stay di posisi yang sama, tapi pengalaman kita udah bertambah panjang ya. Sistemnya mereka tuh jadi ada kenaikan di 3 tahun, kenaikan di 5 tahun, kenaikan di 7 tahun dan seterusnya. Jadi seiring bertambahnya pengalaman kita, walaupun posisi atau levelnya sama, gaji kita akan otomatis naik. Kayak gitu. Dan itu juga mempertimbangkan usia.
kayak gitu. Jadi ya semakin semakin tua kan pasti kebutuhan juga makin banyak, terutama ya karena mungkin dari faktor kesehatan, gaya hidup dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sistem gajinya di sana tuh sangat memikirkan kesejahteraan pekerjanya. Ini yang menurut aku sangat menarik bagi banyak orang. Karena kalau kita ngomongin secara nominal, sebenarnya kan kursnya Jepang itu nggak terlalu kuat dibandingkan kalau kita bandingin kerja di Australia atau misalnya kayak kerja di Eropa yang gajinya euro atau dolar kayak gitu kan. Kursnya jauh lebih kuat gitu. Jadi kalau dirupiahin jauh lebih gede. Tapi di Jepang walaupun yen itu cuma 100 rupiah, satu yen itu cuma 100 rupiah, tapi karena ada sistem yang adil inilah yang bikin kayak untuk jangka panjang ini jauh lebih baik dibandingkan untuk dapat uang instan kayak gitu. Iya. Oke, berapa gaji terendah di sana, Mas? Gaji terendah itu tergantung tiap kota ya. Jadi tiap kota itu pasti ada UMK-nya. Dan di Jepang itu sistem penggajian itu dihitung berdasarkan jam kerja. Jadi berapa total work 8 jam? hour. Minimum dalam sehari ya 8 jam, seminggu 40 jam. Setelah itu baru perhitungan lembur itu 1,5 kali. Tapi per jamnya itu kurang lebih di angka 1.000 yen atau sekitar ya 100.000 berarti kalau dulu. 100.000 uang kita? Yes, 100.000 rupiah per jam. Per jam, berarti kalau 8 jam 800.000. Ya, kali seminggu, kali 5 kan berarti 4 juta, kali 4 minggu dalam sebulan berarti kurang lebih sekitar 16 juta di luar dari lembur, tunjangan, dan asuransi. Dipakai nutupin kebutuhan hidup cukup nggak segitu? Cukup banget. Untuk pekerja ya, bukan untuk pelajar ya? Iya. Cukup. Nah, gini, biasanya nanti mungkin Mas Daryl bisa nambahin juga ya. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang gajinya itu di angka minimum, biasanya tempat tinggal dan makan siang tuh udah di-cover. Oke, sama artinya perusahaan. cukup lah ya untuk hidup. Ya. Nah, aku tanya lagi nih, untuk masyarakat Indonesia, selain mahasiswa, selain yang kejar beasiswa, selain yang mahasiswa kuliah di sana, masyarakat awam nih, masyarakat awam. Nah, kalau ingin belajar bahasa Divasi dan sudah lulus N3, seberapa besar kesempatan mereka untuk bisa bekerja di Jepang? Seberapa Kesempatannya ya, opportunitiesnya. Karena kan gini nih, sekarang lagi marak di masyarakat luas beredar. Oh, kamu bisa berangkat ke Jepang, bisa dapat gaji sekian, bisa dapat benefit ini, bisa dapat ini, itu. Nah, maksud saya kalau dilihat dari ceritanya Mas Arya tadi ya nggak semudah itu, Ferguso. Iya, memang. Ya kan? Nah, maksud aku kalau mereka sudah punya ijazah S3 nih, selain beasiswa N3 selain mahasiswa, selain yang ngejar beasiswa, seberapa besar kesempatan mereka untuk bisa bekerja ke Jepang secara resmi? Oke, sebenarnya kalau kalau kesempatannya itu ada banyak banget sih, Bu. Karena memang lowongan dari Jepang itu turun terus, gitu. Yang penting selama siswa itu mau benar belajar bahasa Jepang dan bisa bahasa Jepang, ya bukan berani menjamin ya, cuma dalam arti kesempatannya itu pasti ada buat mereka. Apakah kalau punya ijazah N3 belum tentu bisa bahasa? Punya sertifikat N3 nih, apakah pasti mereka bisa ngomong bahasa Jepang? Enggak. Nah, Enggak. sayangnya enggak. Sayangnya enggak. Oh ya? Iya, sayangnya enggak. Kenapa? Karena memang bukan jarang ya, cuma banyak juga orang yang mereka belajar bahasa Jepang itu hanya belajar by textbook gitu. Tapi jarang yang belajar percakapan gitu. Nah, itu juga akhirnya yang saya dengan Mas Arya ini concern juga gitu. Akhirnya di Fasih pun kalau siswa belajar bahasa Jepang setiap seminggu sekali minimalnya itu pasti ada kelas percakapan. Oke. Seperti itu. Agar melatih mereka agar mau ngomong ya. Terutama kalau misalnya kita ngomongin orang yang udah punya sertifikat N3 ya, kebanyakan itu mereka menggapai sertifikatnya karena mereka latihan soal. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ya kita aja ngomong bahasa Indonesia kan nggak sesuai buku kan. Kayak gitu. Ya, kayak sekarang ini sangat tidak baku obrolan kita. Kayak gitu. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan percakapan di dunia nyata, ngobrol sama bosnya, ngobrol sama temennya, nggak paham gitu kayak ini lo semua ngomong apa sih kayak gitu. Apalagi di Jepang juga tiap daerah tuh punya dialeknya masing-masing. Di Jepang tuh totalnya ada 13 dialek
Jadi kalau misalnya mau lancar banget nih ya 13-13 nih dipelajarin kayak gitu, dan itu kan sangat sulit ya untuk bisa total memahami seperti itu. Jadi punya sertifikat itu tidak menjamin bisa berbahasa Berbahasa. Jepang. Berbahasa Jepang pun juga kebanyakan perusahaan di Jepang sekarang nggak mengharuskan punya sertifikat malah ya. Yang penting bisa ngomong. Bisa Yang komunikasi. penting ketika interview orang Jepangnya menilai oh iya ini orang emang levelnya udah di N3 kok. Exactly. Jadi saya sebenarnya kami juga ngajar Mas, tapi kita ngajarnya bahasa Mandarin dan bahasa Kantonis. Nah, di sini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Saya selalu bilang ke siswa-siswa kita itu bahwa ini bahasa bukan ilmu perdukunan. Bukan ilmu spiritual. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia tuh malu untuk ngomong, takut salah, dan mereka hanya ngebatin aja. Saya selalu tanya, kamu lagi belajar berdukun? Enggak, Bu. Lah, kalau kamu nggak belajar berdukun, kenapa nggak berucap? Takut salah. Nah, gitu. Bahkan kita Mereka kalau takut ngomong salah. bahasa Inggris aja juga gitu kan. Bahkan Takut kita salah. ngomong bahasa Inggris aja takut sama orang Indonesia daripada sama orang bule. Salah. Mereka takut salah. Saya selalu bilang kita tidak sedang belajar berdukun. Kita sedang tidak belajar spiritual. Kalau kamu berdukun, kamu ngebatin terus, kamu sakti keluar-keluar. Lah kalau belajar bahasa Indonesia kan harus diucapkan nih. Benar. Sebenarnya kalau menurut saya ya bisa berbahasa itu hanya karena biasa. Ya, Betul. Artinya kita harus sering-sering praktekkan, Betul, ya kan? betul. Oke, kalau begitu artinya kesempatan kerja untuk yang pemegang sertifikat N3 tadi nggak selalu ada, walaupun dia sudah pegang sertifikat untuk bisa berangkat ke Jepang. Ini yang salah dari masyarakat kita. Benar. Pertanyaan yang sering kita dapatkan dari teman-teman itu gini, Bu, saya mau bekerja ke Jepang, biayanya berapa? Berapa lama saya bisa berangkat? Nah, ini menurut aku pertanyaan yang sangat salah dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan sama Mas berdua tadi. Nah, sekarang yang terjadi setelah mereka punya mindset yang salah begini, apakah ada di Jepang ini pekerjaan non prosedural? Misalnya traveling ke sana tapi di sana nggak mau pulang dan bekerja, ada nggak? traveling ke sana. Oh, jadi itu ya diberangkatinnya pakai visa turis gitu ya? Iya. turis, Ada kayak nggak? gitu. Ya ujung-ujungnya terlantar kalaupun ada. Ya, Terlantar. kalau misalnya Ujungnya kita terlantar. ngomongin fakta lapangannya ya, aku nggak bisa menyebutkan angkanya secara pasti berapa, tapi kalau yang berangkat dengan metode seperti itu tuh ada. Problemnya adalah ketika berangkat dengan metode seperti itu, yang ya udah pakai visa turis, susana kabur, segala macam. Pertama, tidak ada perusahaan yang tercatat resmi di pemerintah akan mau nerima. Yes. Oke, terus Kenapa? mereka kerja di mana dong? Nah, biasanya mereka tuh akan kerja di pekerjaan-pekerjaan informal ataupun di perusahaan-perusahaan ilegal. Ada perusahaan ilegal di Jepang? Masih kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman suka nonton film Jepang atau tahu sedikit tentang Jepang, aktivitas Yakuza tuh masih ada. Oh, di oke. Jepang, Jadi walaupun bekerja di tidak perusahaan-perusahaan yang begitu. milik Yakuza seperti itu. Pekerjaannya tidak ilegal, maksudnya pekerjaannya mungkin kan mereka klub malam atau misalnya mereka tetap kerja di restoran, tapi restorannya yang nggak tercatat di Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Kayak Tapi ada ya pekerja yang begitu? ada. Nah, problemnya adalah biasanya mereka juga tidak dijamin oleh asuransi, itu nomor satu. Yes. Yang nomor dua, biasanya gajinya lebih rendah dari batas minimum. Oke. Nah, kasarnya gaji minimum itu tuh udah yang disetting loh sama pemerintah untuk kita bisa bertahan hidup di sana kayak gitu kan. Jadi bayangkan kalau misalnya kita digaji di bawah itu kayak gitu. Nah, ini juga makanya teman-teman menurut aku juga harus waspada dan harus lebih kritis juga ya. Berangkat kerja ke Jepang itu bisa dijalankan kalau teman-teman serius. Kalau teman-teman pengen gampangnya aja, atau misalnya teman-teman gampang kemakan lah gitu ya misalnya. Karena nggak sedikit kok oknum-oknum yang kayak ya itu menjanjikan kayak tinggal beli tiket bayar. pesawat kok gini. Yang ntar bayar sampai saya. banyak terjadinya penipuan. Bener. Sekarang tuh marak banget Mas, penipuan untuk perekrutan berangkat ke Jepang. Mereka sudah keluar uang 50 juta, 60 juta. Dijanjikan untuk bisa berangkat ke Jepang tapi faktanya nggak ada. Bener Dan kayak gitu. Liburan Sampai- bisa sih, Bre.
Yes. Sampai ada yang diberangkatkan ke Jepang dan di sana itu mereka harus pulang lagi. Nah, ini yang aku ingin tanyakan. Jika terjadi hal seperti itu, contoh nih, ada satu oknum yang memberangkatkan si A untuk berangkat ke Jepang tapi dengan jalur non prosedural. Mereka beneran sampai ke Jepang. Apakah mereka bisa dicarikan pekerjaan? Sedangkan mereka belum bisa bahasa. Itu tadi. Pekerjaan-pekerjaan yang ilegal. Tapi mungkin. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Jepang sebenarnya jadi PR juga sih. Karena ya jadinya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke, jika itu tidak bisa dilakukan, misalnya di sana ketangkep polisi atau imigrasi, apa yang terjadi? Nomor Deportasi. satu udah pasti ada dua kasus bisa langsung dideportasi. Tapi kan deportasi ini itu juga bukan pemerintahnya Jepang dengan baik hati. Ini kamu saya beliin tiket pulang gitu kan. Ya gitu. Tetap itu akan berkonsultasi dulu dengan KBRI apakah KBRI mau bayarin atau orang ini bisa bayar sendiri untuk pulang. Beberapa case itu justru malah dipenjara seumur hidup di sana. Oh, artinya resiko tinggi banget dong dengan proses yang seperti ini. Benar. Oke. Nah, adakah di sana itu pekerja kita, yang memang mereka berhasil bekerja tapi kabur? Ada. Itu Ada. juga. Apa yang terjadi untuk teman-teman yang kabur? Nah, mungkin Mas Deril ada ya dulu pengalaman. Mungkin punya pengalaman konseling anak yang begini. Ada sih, kayak maksudnya dia datang ke Fasih, konsul minta dicariin kerjaan tapi posisinya dia kaburan. Tapi ya ini ya Bu, jujur aja kalau misalkan orang kaburan saya tuh nggak berani nanganin. Oke, maksudnya kaburan dari perusahaan A. Iya. Ya. Dia nggak betah di situ, tapi dia nggak melakukan prosedur yang benar, Iya. melakukan resign, akhirnya dia kabur. Apakah ada perusahaan lain yang menerima dia? Nah, Perusahaan-perusahaan kalau yang perusahaan lain menerima itu case-nya sebenarnya bisa aja kalau perusahaannya itu mau menanggung biaya pengacara. Jadi di sana misalnya teman-teman mau berangkat ke Jepang gitu dengan visa Tokotegino. Nah, visa Tokotegino itu kan terikat dengan perusahaan yang menerimanya siapa. Iya. Jadi ketika COI-nya keluar, di COI itu tertulis jelas kamu berangkat dapat visa Tokotegino di bidang X Dan perusahaan di perusahaan Y kayak gitu kan. Dengan kontrak selama sekian tahun. Nah, untuk membatalkan itu ke pemerintah itu proses pengadilannya panjang dan sangat costly. Kayak gitu. Jadi sangat sedikit perusahaan yang mau melakukan hal tersebut. Kalau sampai ada perusahaan di sana yang kayak mengiming-iming atau teman-teman deh gitu ya sesama orang Indonesia, kadang-kadang kan yang kabur-kabur ini itu kan teriming-iming sama teman kan. Udah kamu di tempat aku aja gini. Itu aku hampir bisa pastikan kalau perusahaannya itu ya juga tidak prosedural dan jadinya kasusnya sama kayak yang tadi yang berangkat nggak pakai visa yang seharusnya, gajinya akan lebih rendah, tidak terjamin asuransinya dan lain sebagainya. Oke, jadi gini ya teman-teman, Bapak Ibu atau siapa aja yang ingin berangkat ke Jepang, minta tolong disimak penjelasannya Mas Deril dan Mas Arya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan bersama-sama. Nah, sama seperti yang pesan-pesan saya sebelumnya bahwa jika ingin bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran, boleh. Karena bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri itu adalah salah satu cara shortcut ya untuk memperbaiki hidup yang layak di negara kita karena kita dapat transfer knowledge, kita bisa belajar bahasa, transfer of knowledge, bisa masak bahasa Jepang, bisa berdisiplin seperti orang Jepang. Tapi jangan lupa pelajari bahasanya dulu kemanapun kalian ingin berangkat. Untuk spesifik berangkat ke Jepang di sana tidak ada pekerja ilegal selain ke Yakuza ya, ya kan? Betul. Nah, jika ada yang ingin berangkat ke Jepang, tertarik ingin kerja ke Jepang, silahkan nanti hubungi kami yang ada di kontak bawah sini. Nanti akan kita sambungkan ke Fasih. Kalian harus membekali diri dengan bahasa negara tujuan kalian masing-masing, terutama bahasa Jepang. Pesan kami, jangan berangkat sebelum siap. Bekali dirimu dengan bahasa-bahasa negara tujuan agar kalian kompeten. Tidak ada yang mudah, tapi percayalah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Pantengin terus Prigel TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Selamat sore, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.